Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah berhadir sebagaimana biasa melanjutkan pelajaran yang semestinya kita dapatkan di sekolah ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pelajaran kita pada hari ini, maka mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan dalam pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana biasa Bapak akan memeriksa bagaimana kerapian, bagaimana kehadiran anak-anak sekalian. Mohon bangku yang belum lurus diluruskan, meja yang belum lurus diluruskan. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebelum itu Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Nanti siapa yang terpanggil namanya silahkan bilang hadir. Baik, yang pertama Alex. Terus Andi, Ahmad, Ivan. Ya, anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua. Dan semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang semestinya ataupun bisa untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat kemarin tentang sholat berjamaah. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini anak-anak sering kita lakukan dan sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin sholat berjamaah ini tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian. Nah, di sini kita akan menemukan bagaimana sebenarnya sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang dipimpin oleh Pak Imam dan diikuti oleh makmum yang banyak. Atau bahkan 2 orang saja orang yang sholat dan menunjuk sebagai imam 1 dan makmum 1, itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Nah, di sini bagaimana sih sholat berjamaah itu yang sebenarnya? Begitu. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, tentu adalah imam yang kita tunjuk yang akan maju ke depan. Dan setelah iqamah dikumandangkan, itu artinya sholat sebentar lagi akan dimulai. Setelah iqamah selesai, maka Pak Imam akan memberikan instruksi ataupun panduan kepada jamaah, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kamu. Di situ para jamaah meluruskan saf dan merapikan saf. Mereka meluruskan saf itu meluruskan tumit. Meluruskan tumit, bukan merapatkan tumit, tapi meluruskan tumit dari belakang.
Jadi pandangannya itu dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Karena kalau seandainya yang diluruskan itu dari depan, jari jemarinya, maka dari belakang tak akan nampak lurus. Tapi ketika yang di belakang, yang tumitnya diluruskan, maka saf itu akan terlihat lurus. Nah kemudian setelah itu menyatukan bahu dengan bahu. Nah, jadi bahu kita ini harus harus bergandengan ataupun tersentuh dengan bahu teman ataupun kawan kita sholat di samping. Nah itu. Nah setelah Pak Imam melihat semuanya jemaah sudah lurus, baru Pak Imam berbalik ke depan menghadap kiblat, kemudian berniat untuk melaksanakan sholat dengan niat imaman. Allahu Akbar, begitu. Nah ketika imam sudah bertakbir, disitulah baru jamaah yang lain boleh bertakbir. Siapa yang mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Ataupun bersamaan takbirnya dengan imam, sholatnya tidak sah. Nah begitu. Pada saat itu setelah bertakbir, maka Pak Imam membaca doa iftitah. Ada yang doa iftitahnya Allahu Akbar kabiro, ada yang doa iftitahnya Allahumma ba'id. Terserah. Yang mau silakan. Dan setelah jamaah pun bertakbir, maka mereka juga membaca doa iftitah. Kemudian setelah Pak Imam selesai membaca doa iftitah, Pak Imam akan membaca surah Al-Fatihah. Nah sebagai jamaah mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh imam, diam dan dengarkan bacaan-bacaan imam. Kalau perlu diartikan dalam hati kita apa makna-makna dari surah Al-Fatihah yang dibaca oleh Pak Imam. Setelah itu anak-anak sekalian, Pak Imam ini setelah selesai membaca waladhdallin, maka seluruh imam dan jamaah akan membaca amin. Setelah membaca amin, para jamaah seluruhnya akan membaca surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam tadi. Sementara imam menunggu sebentar ataupun sekejap saja supaya dia membaca ayat-ayat pilihannya dalam Al-Quran. Nah, ketika jamaah ini sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka mereka kembali mendengarkan bacaan ayat yang dibacakan oleh Pak Imam dengan seksama. Kalau bisa, mereka mengartikan makna-makna daripada ayat-ayat yang dibaca oleh Pak Imam itu. Nah, setelah Pak Imam selesai membaca ayat, ya misalnya sebut sajalah surah Al-Fil misalnya. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai faja'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah selesai Pak Imam membaca itu, maka Pak Imam pun akan rukuk seraya membaca Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal, takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Nah, jadi setelah Pak Imam telah sempurna rukuknya, setelah itulah baru para jamaah ini ruku. Artinya mereka mengikut imam, bukan menyertai imam, bukan bersama imam. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi nanti selepas belajar ini kalian lebih bisa, sebenarnya udah bisa juga, cuma lebih bisa secara sempurna melaksanakan sholat berjamaah itu. Kemudian Pak Imam membaca doa subhana, membaca bacaan ketika ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdih, begitu. Terserah, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Kemudian setelah itu i'tidal. Nah, itu juga begitu juga. Ketika imam sudah sempurna i'tidal, maka setelah itulah baru jamaah bangkit untuk i'tidal. Bacanya Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah itu
Pak imam akan sujud dan jamaah pun mengikut setelah sujudnya Pak imam sudah sempurna. Nah, begitulah mengikuti sampai nanti salam. Nah, ini namun anak-anak sekalian, ketika nanti setelah salam, maka begini. Pak imam setelah sudah selesai membaca at-tahiyyatul ila akhir sampai habis, dan bahkan ada membaca doa. Setelah itu tentunya Pak imam akan menoleh ke kanan dengan seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah Pak imam selesai salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, barulah para makmum ini mengucap salam ke kanan. Nah, sekarang kita lihat banyak nih jamaah-jamaah yang tak sabaran. Mereka ketika Pak imamnya menoleh ke kanan, salam ke kanan, mereka sudah salam setelah itu. Sempurnanya bukan begitu. Sempurnanya setelah Pak imam salam ke kiri, baru para makmum ini salam ke kanan dan ke kiri. Itu namanya mengikut imam. Oh Pak, ada yang bertanya, boleh sahkah sholat orang yang ketika mereka ketika Pak imam menoleh ke kanan dengan mengucapkan salam, setelah itu para jamaah ikut salam, sahkah sholat mereka? Sah, tapi kurang sempurna. Nah, itu dia. Nah, itulah sholat berjamaah. Artinya indah, ada kebersamaan di dalamnya, terjadi sebuah kasih sayang di dalamnya. Nah, itu. Nah, itu yang pertama yang kita pelajari anak-anak. Kemudian setelah itu ada materi kita tentang ini. Apa lagi? Melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Menjadikan sholat berjamaah itu sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Perlu kita ketahui anak-anak semua, bahwa rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua melaksanakan sholat fardu. Jadi ketika seseorang Islam mau masuk Islam, maka dia akan kuncinya pembukanya adalah bersyahadat dulu. Setelah itu melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu yang wajib. Bagaimana mengimplementasikan sholat wajib itu kepada rukun Islam? Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Tentunya rukun itu yang wajib dilakukan ataupun dikerjakan di saat sesuatu itu berjalan. Nah, artinya ketika seseorang sudah Islam, maka wajib hukumnya mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itulah sebagai implementasi, sebagai bukti, sebagai nyata real bahwa seseorang itu Islam. Nah, makanya kalau ada sekarang orang yang Islam katanya tapi tak sholat, maka mereka akan diponis ataupun mereka akan diklaim bahwa keislamannya kurang sempurna. Karena Rasulullah juga bersabda, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharun." Siapa yang mendengarkan sholat dengan sengaja, maka dialah sesungguhnya kafir yang nyata. Artinya para ulama memaknai ini, ada yang serta-merta memaknai ini memang kafir nyata. Ada yang memaknai kafir di sini adalah kufur akan nikmat Allah. Artinya dia engkar. Ini pendapat yang lebih mudah ataupun yang lebih lebih santai lah istilahnya. Jadi seseorang ketika dia bersyahadat, pada saat itu
dia tidak melaksanakan sholat, tapi di hatinya sholat itu masih tetap wajib pada dirinya, hanya saja dengan kelalaian dia, pada saat itu dia tidak kafir, tapi dia hanyalah kufur nikmat, artinya engkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika seseorang sudah mengiktikad ataupun sudah meyakini dalam dirinya bahwa sholat itu tidak wajib lagi, maka dialah sesungguhnya kafir yang nyata itu. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya, pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Nah, itu tadi sudah kita bahas yang pertama. Kemudian ada di sini hukum sholat masbuk. Masbuk ini ketika para jamaah dan imam sudah melaksanakan sholat, lalu ada orang yang terlambat datang, ketika ruku seumpamanya, ketika sujud misalnya, lalu seorang yang terlambat ini mengangkat tangan Allahu Akbar. Setelah itu dia ikuti jamaah ini, dia ikuti imam itu. Nah, ini yang dikatakan dengan masbuk. Nah, tapi ada ukurannya. Ketika seseorang masbuk, ketika dia mendapati orang di waktu ruku, maka pada saat itu masih terhitung 1 rakaat untuk dia. Dia masih ikut rakaat ketika imam dan jamaah itu melaksanakan sholat. Tapi ketika dia mendapati di waktu i'tidal, di waktu sujud, maka tidak terhitung rakaat yang pertama itu baginya. Nanti setelah imam selesai salam, maka dia akan menambah rakaat lagi untuk menyempurnakan sholatnya yang tinggal itu. Nah, itulah masbuk, terlambat dalam sholat. Nah, kemudian menyebutkan halangan sholat berjamaah. Adakah Pak? Ada yang bertanya, apakah ada halangan sholat berjamaah itu Pak? Katanya. Nah, halangan sholat berjamaah itu ada berbagai macam. Yang artinya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu ada mudarat yang didapat. Ada yang membuat kita terhalang untuk melaksanakan sholat wajib, sholat berjamaah itu. Seperti hujan deras misalnya. Itu boleh kita tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti ada petir untuk yang membahayakan angin kencang dan sebagainya. Sehingga perjalanan kita ke masjid itu dapat nanti membuat kita mudarat. Ada sesuatu mudarat ataupun yang datang bahaya kepada kita. Atau bisa sekarang seperti sekarang ini. Sekarang mungkin enggak, tapi yang bulan-bulan sebelum ini. Nah, seperti katanya Covid sekarang. Kalau sholat berjamaah berkumpul kerumunan, itu dapat menyebarkan virus corona katanya sekarang kalau bahasanya. Nah, ini bisa jadi alasan ataupun membuat halangan sholat berjamaah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Nah, ini banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, taat pada pemimpin. Bagaimana kita diajarkan kepada kita supaya taat pada pemimpin. Coba lihat orang sholat, ketika imamnya ruku, dia harus ruku. Kalau misalnya ketika imamnya ruku, dia masih berdiri, duluan aja lah gitu. Saya nanti aja lah. Sholatnya tak sah karena tidak mengikut imam. Nah, nanti ketika misalnya dia tidak mau dan pada saat itu harus muforkah dia. Artinya dia memisahkan diri daripada imam. Nah, itu taat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, adanya kasih sayang didapatkan antara orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Al-mu'minuna innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Terasa bagaimana persaudaraan itu di situ. Kita tahu bahwa saudara kita ada yang sakit, kita tahu bahwa saudara kita ada keluh kesah, kita tahu bahwa saudara kita ada kekurangan ini itu. Dari sholat berjamaah itulah kita tahu. Misalnya, si fulan dia tak datang sholat 3 hari. Dan itu dalam hati bertanya-tanya, ini biasanya orang rajin ke masjid, tapi kok 3 hari ini gak datang ya? Itu kenapa dan kenapa? Pasti nanti akan dicari tahu kemana ataupun bagaimana keadaannya.
Nah, itu yang didapatkan, perhatian antara mukmin dengan mukmin yang lain itu bagus. Sehingga muncullah kasih sayang, muncullah saling membantu, saling mendorong untuk kebaikan, diskusi, musyawarah dan sebagainya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, terakhir ini mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus kompak. Dalam apapun bentuknya, kompak. Kita harus jamaah. Kan al-jama'atu rahmah wal furqatul azab. Berjamaah itu adalah rahmat dan bercerai-berai itu adalah azab. Artinya, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka di luar sholat itu pun kita harus bisa melaksanakan. Makanya sholat itu sebagai latihan. Di saat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan sesuatu selain Allah pun tak boleh. Jadi ketika di luar sholat pun kita harus berusaha jujur, kita harus berusaha bersikap dengan baik. Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana ya cara mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari itu? Misalnya kita melihat orang-orang yang orang-orang yang butuh akan bantuan, maka perhatian kita semakin kuat, maka perhatian kita semakin bagus kepada mereka. Itulah anak-anak sekalian. Baik, anak-anak, mungkin materi kita hanya ini untuk hari ini. Namun sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bapak ingin memberikan kalian keluangan waktu untuk bertanya, atau ada yang masih kurang paham, dipersilakan. Baik anak-anak, kalau begitu Bapak ingin bertanya kepada kalian, Alex lah misalnya. Alex, ketika kamu melaksanakan sholat berjamaah, lalu apa yang kamu rasakan setelah itu? Jadi ada orang yang merasakan setelah melaksanakan sholat berjamaah itu ada suatu ketenangan, ada ketentraman gitu, ada saling cinta, kasih sayang orang beriman itu semakin kuat. Itulah. Jadi mulai dari hari ini kita usahakan sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak ada uzur yang membuat kita tidak bisa datang ke masjid. Maka dari itu anak-anak, mungkin pelajaran kita pada hari ini hanya sekian. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.